Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran kita tercinta, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bagi kelas 9 dengan materi jujur dan menepati janji. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidana ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat tujuan pembelajaran. Apa tujuan daripada pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, mengidentifikasi pengertian jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nantinya Anda sudah mampu mengidentifikasi pengertian daripada jujur dan menepati janji. Yang kedua, mengidentifikasi dalil. Ya, dalil itu adalah ayat atau hadis yang terkait dengan perilaku jujur dan menepati janji. Dalam hal ini ada Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 77 dan Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah belajar nanti Anda sudah diharapkan mampu memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak sampai di situ. Akan tetapi yang paling utama adalah Anda nantinya sudah mampu menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita lanjut paparan tentang perilaku jujur. Ya. Pernahkah Anda mendengarkan apa itu jujur? Pasti pernah dan sering. Ya, seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan. Karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Jadi, jujur berarti mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi, antara mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, itulah yang dimaksud dengan jujur. Nah, apa dalil tentang jujur? Ini dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dan berkata benar. Artinya jujur, ya. Kemudian contoh perilaku penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ayo kita lihat.
Yang pertama adalah tidak mengambil uang orang tua secara diam-diam. Ayo, siapa yang pernah mengambil uang orang tuanya secara diam-diam? Maka setelah belajar ini sudah tidak melakukan lagi seperti itu. Dan yang tidak melakukan, alhamdulillah. Berarti Ananda sudah melakukan penerapan jujur sebelum belajar tentang perilaku jujur, ya, dan menepati janji ini. Yang kedua, tidak menyontek hasil kerja teman saat ulangan atau ujian. Nah, apakah Ananda pernah melakukan ini? Ya, ada yang pernah. Maka yang sudah pernah atau bahkan sering, mulai sekarang jujurlah agar bisa menjadi baik untuk di masa yang akan datang. Ya, jangan selalu bergantung kepada orang lain, tetapi kita harus belajar baik-baik agar betul-betul kita mampu menguasai setiap materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita. Yang ketiga adalah memberitahukan tujuan bepergian saat pamit kepada orang tua. Nah, orang yang ingin bepergian itu harusnya minta izin kepada orang tua. Izinnya orang tua itu adalah doa untuk kita, ya. Tidak sedikit orang yang pergi tidak minta izin atau berbohong kepada orang tuanya, itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka darinya itu, setiap ingin pergi ke suatu tempat, maka hendaknya kita berpamitan terlebih dahulu. Yang keempat, jika menemukan uang dikembalikan kepada pemiliknya, tidak langsung dibelanja atau langsung disembunyikan. Ya, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ananda mampu mengamalkan minimal 4 hal ini. Ya, oke, baik. Yang kedua adalah penerapan tentang menepati janji. Ya, bagaimana caranya menepati janji? Apa itu janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Jadi, janji adalah hutang, ya. Al-wa'du dainun. Nah, iya janji indrengi, ya. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai akhirat. Maka yang punya hutang bersegeralah untuk membayarnya, termasuk janji. Barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim jangan mudah mengobrol janji. Sebaiknya apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah jika Allah menghendaki. Jadi arti daripada insya Allah itu jika Allah menghendaki. Dalam bahasa Bugis, ekode chau'i na poloring fang Allah Ta'ala. Oke, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, bagaimana hidup kita di masa yang akan datang. Maka setiap kali berjanji ucapkanlah insya Allah. Oke, Ananda sekalian, ini dalil tentang menepati janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Maksudnya di sini adalah
orang yang mengumbar janji, orang yang berjanji namun tidak uh, tidak menepatinya, maka akan dibombek sama Allah, ya. Allah tidak akan berkata-kata dengannya, ya. Maksudnya dia tidak akan dia tidak dihiraukan oleh Allah, ya, dan tidak akan melihat kepadanya, ya. Bagaimana ketika kita pergi ke suatu tempat, si tuan rumahnya itu tidak senang sama kita, ya. Orang semuanya disambut dengan meriah, kita datang, tidak disambut apa-apa, bahkan seakan-akan tidak melihat kita, ya, bahkan tidak melihat kita, ya. Dan kita tidak diberikan suguhan yang baik, ya, tidak diterima dengan baik, maka tentu perasaan kita tidak enak. Seperti itulah orang-orang yang suka mengumbar janji tapi tidak mampu menepatinya. Baik anak-anak sekalian, apa contoh dari menepati janji dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama adalah selalu berhati-hati ketika berjanji dan diikuti dengan kata insya Allah. Jadi berhati-hati kalau berjanji, ya. Makanya ketika ada sesuatu yang meminta apakah kita bersedia, maka timbang-timbanglah dengan baik. Jangan sampai kita hanya mampu mengatakan iya, apalagi tidak mengikuti dengan kata insya Allah, maka dikhawatirkan kita mengingkari janji. Yang kedua adalah berusaha menepati janji atas janji-janji kita. Kalau kita sudah mengatakan insya Allah kepada orang lain, kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk menepati janji itu. Dan insya Allah, dengan kata-kata insya Allah itulah akan Allah memberikan kemudahan setiap janji-janji kita. Kemudian yang ketiga adalah siswa yang berjanji menaati tata tertib sekolah. Ini ketika kondisi normal, setiap setiap pelaksanaan upacara bendera itu selalu diucapkan janji siswa. Itu tidak sekedar diucapkan ananda sekalian, tetapi bagaimana kita mampu menaati tata tertib sekolah. Oke. Yang keempat adalah tidak mengingkari janji dan tidak berkata dusta kepada sesama, ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya ya kita lihat, ya. Lidah ini posternya, lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Ini perkataan dari Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Yang kedua adalah kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Oke, selanjutnya kita lihat, ya, apa yang dikatakan orang ini. Aku janji nggak akan nakal lagi. Kalau aku masih nakal, nanti aku janji lagi. Maksudnya ini ketika orang mau berniat baik, ya, berjanji untuk tidak nakal, tapi ternyata masih nakal-nakal lagi, maka ulangi lagi janjinya sampai betul-betul tidak nakal lagi. Oke. Nah, selanjutnya tepati janji, ya, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Jadi ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 34. Jadi setiap janji-janji yang kita ucapkan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Oke anak-anak sekalian, saya kira inilah materi kita pada kesempatan kali ini, dan diharapkan kepada kita semua senantiasa berkata jujur. Setiap apa yang kita katakan itu hendaklah disertai dengan fakta-fakta yang benar. Jangan menebar hoax sehingga menyebabkan terjadinya kebencian di mana-mana, apalagi sampai mengadu domba antar sesama. Dan penuhilah janji-janji kita. Semoga dengan terpenuhinya janji itu, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu merasa menghargai kita dan merasa kita bisa dipercaya. Inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.